Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, Shalom. Pada Prapaskah yang kedua ini, kita diajak kembali untuk merenungkan siapakah Yesus itu. Di masa tobat ini, kita diajak untuk beramal, berdoa, dan berpuasa untuk memurnikan hati kita, untuk menajamkan pendengaran kita, dan juga semakin mampu melihat dalam pengalaman perjumpaan setiap hari. Allah selalu menyapa kita untuk mengikuti Dia dan melaksanakan perintah-perintahnya. Dari mata timbullah iman dan kepercayaan. Apa yang kita lihat mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Maka tidak salah sebuah ungkapan yang berbunyi, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kaki. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ini mungkin Bapak Ibu dulu masih menggunakan ini ketika lagi kasmaran atau lagi jatuh cinta sama seorang. Apa yang kita lihat itu yang mendorong hati kita untuk percaya, untuk mengasihi, dan kemudian berbuat. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melihat, sesungguhnya hati kita digerakkan untuk semakin memahami apa yang kita lihat. Jika hanya sekedar lihat lalu hilang begitu saja, tidak akan menimbulkan apapun. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, juga ketika kita berada di gereja ini, keadaan gereja kita 10 tahun yang lalu dengan keadaan sekitar kita, panti imam, berbeda dengan yang sekarang. Dan apa yang kita lihat ini dulu mungkin masih bisa kita ingat, tetapi yang kita lihat sekarang juga sesungguhnya mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita datang ke gereja lalu berdoa, melihat ornamen-ornamen di sini, ini semua mau menghantar kita untuk berjumpa dengan Tuhan, semakin kusuk berdoa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau mengajak kita sebentar. Ini sebuah tindakan yang sederhana sebenarnya. Coba lihat sebelah kanan, sebelah kiri kita. Saya sebetulnya nggak lihat orang di sini. Coba lihat sebentar sebelah kiri kita siapa? Sebelah kanan kita siapa? Apakah orang yang sama dengan minggu yang lalu? Bukan orang yang sama. Mungkin minggu yang akan datang juga orang yang kita lihat sebelah kanan, sebelah kiri kita bukan orang yang sama. Tetapi ketika kita datang ke gereja ini untuk berdoa, sebenarnya kita tergerak untuk mengenal atau melihat siapa di sebelah kanan saya, siapa di sebelah kiri saya. Jangan-jangan ada bapak, ibu, saudara-saudara yang pulang dari gereja setiap hari Minggu tidak tahu siapa di sebelah kanannya, sebelah kirinya. Sekurang-kurangnya jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Siapa tahu orang di sebelah kanan kita ini orang sedang bermasalah sampai dia ketika berdoa menangis. Pernah Bapak Ibu dan saudara-saudari alami itu, melihat seseorang sebelah kiri kita menyeka air matanya, menangis terseduh-seduh, sehingga kita mungkin sedikit terganggu. Tetapi itu sebuah panggilan untuk ada apa? Mengapa dia menangis? Lalu kemudian setelah keluar gereja, kita masih mengenali orangnya, lalu mendekati dia. Kenapa kamu menangis? Saya tidak mengenalmu, tetapi saya tergerak untuk bertanya, bolehkah saya membantumu? Bolehkah saya menolongmu? Maka doa kita akan mengalirkan sebuah kasih. Melihat orang lain, mendengarkan bisikan ilahi yang membuat kita untuk melakukan sesuatu. Bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, beriman dan percaya itu, kalau kita refleksikan adalah sebuah tindakan melihat banyak hal di sekitar kita dan tak mampu kita lukiskan dengan kata-kata. Enggak hanya kita berserah kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Engkau inginkan aku lakukan? Lord, what do you want me to do? Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama hari ini kita mendengarkan tokoh Abram.
suami dari seorang perempuan yang sudah lanjut usia dan mandul, Sarai. Dan kepada dia Allah memperlihatkan bintang-bintang di langit. Coba lihat, hitung bintang-bintang jika engkau dapat. Demikian banyaknya lah keturunanmu kelak. Padahal Abram dalam kenyataan hidupnya memperistri seorang perempuan yang mandul. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tetapi Abram percaya kepada Tuhan bahwa Allah tidak pernah ingkar akan janjinya. Allah meminta Abram membuat semacam ritual yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini. Dan Allah menunjukkan komitmennya untuk setia pada janjinya. Jika aku melanggar perjanjianku, maka aku akan mengalami nasib yang sama dengan binatang-binatang yang kau ambil itu. Abram melihat peristiwa-peristiwa ilahi. Karena Abram diperkenankan melihat rencana Allah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Karena iman itu, Allah mengubah kemandulan menjadi kesuburan. Allah mengubah penderitaan menjadi kemenangan. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil yang kita dengarkan hari ini mengisahkan Yesus yang berubah rupa. Pakaiannya menjadi putih berkilauan. Kisah ini diawali dengan perjalanan Yesus bersama dengan 3 rasul, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, naik ke gunung untuk berdoa. Bukan untuk melihat-lihat pemandangan. Mana kita sering naik bukit, melihat pemandangan. Tidak, untuk berdoa. Dan ketika mereka berada di puncak gunung, mereka melihat Yesus berubah rupa. Dan begitu dramatis penampakan itu sehingga Petrus hendak mendirikan 3 tenda. Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Untuk melukiskan betapa bahagianya dia, betapa bersyukurnya dia bisa mengalami penampakan semacam itu. Karena membuat kemah berarti mengundang Allah untuk tinggal. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar dugaan, bahwa kemudian awan melingkupi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang dilihat oleh ketiga rasul tidak serta-merta langsung diceritakannya, sampai mereka mendapat pencerahan lewat peristiwa sengsara dan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus berubah rupa dengan rupa yang mulia. Itu tidak langsung mereka ceritakan kepada orang-orang, dan dituliskan oleh penginjil Lukas. Peristiwa itu mereka renungkan, dan dengan peristiwa sengsara dan kebangkitan Yesus mereka semakin mengerti bahwa apa yang mereka lihat mempunyai makna yang lebih mendalam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dalam pengalaman-pengalaman kita, dalam usaha kita untuk semakin mengimani Yesus, dalam doa, disitulah kita mampu melihat tidak hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Mendengar tidak hanya dengan telinga, tetapi dengan hati. Maka ada satu ungkapan dari Santo Agustinus, "Janganlah engkau membuat hati di matamu, tetapi buatlah mata di hatimu. Janganlah engkau membuat hati di telingamu, tetapi buatlah telinga di hatimu." Dengan demikian, ketika kita mampu membuat telinga di hati, kita akan mampu mendengarkan suara-suara yang orang lain tidak dengarkan, tetapi kita bisa meresapkan dan merenungkannya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, lewat bacaan-bacaan hari ini, lewat peristiwa transfigurasi, bahwa pengalaman Yesus ketika berdoa itu juga akan dialami oleh para pengikutnya, oleh kita semua. Penginjil mencatat bahwa kisah transfigurasi ini merupakan persiapan sengsara dan penderitaan Yesus di Yerusalem. Yesus akan disalibkan di sana. Begitulah Allah hendak menggenapi janjinya untuk menyelamatkan umat manusia. Namun pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Inilah iman kita. Yesus ditampilkan sebagai kegenapan nubuat dalam perjanjian lama. Maka dalam diri Yesus Allah mengatakan, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Suara itulah yang memperkenalkan siapa Yesus. Maka semoga Bapak Ibu Saudara-saudari kita yang mengaku sebagai pengikut-pengikut Kristus semakin menyadari bahwa iman akan Yesus akan membuat kita mampu melihat peristiwa-peristiwa ilahi dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Semoga masa pertobatan ini menjadi momen untuk melihat dengan baik tanpa tergoda untuk membuat penilaian yang terburu-buru. Seringkali kita melihat sesuatu langsung membuat cap-cap negatif. Siapa tahu ada sesuatu di balik peristiwa itu, maka jangan cepat menilai. Juga pada masa pertobatan ini kita juga mampu untuk melihat dan kemudian belajar mendengarkan suara-suara ilahi yang menuntun kita untuk semakin mengenal Yesus. Yesus mengajak kita untuk membuka hati. Dengan demikian jangan sampai hati kita dicemari oleh dosa karena mengikuti hawa nafsu dan keinginan-keinginan daging. Kita terus berjuang untuk mengatasi godaan-godaan iblis dan kecenderungan jahat dalam diri kita. Dalam keheningan dan dalam doa kita pasti akan mendapatkan kekuatan untuk berpuasa, bersedekah, agar apa yang kita lakukan dengan tersembunyi Allah melihatnya dan membalaskannya kepada kita. Semoga pada masa pertobatan ini juga kita terus merenungkan segala kebaikan Tuhan yang kita terima, mensyukurinya, dan tidak menyia-nyiakan waktu untuk melayani Tuhan dan sesama. Saya yakin dan percaya Tuhan akan campur tangan dan membawa kita pada kemenangan. Tuhan akan mengangkat beban-beban yang kita pikul agar kita dapat menjalani hidup dengan penuh sukacita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, masa tobat, masa puasa, masa pertobatan ini akan membuat kita juga semakin murni. Hati kita semakin tulus untuk melayani Tuhan dan sesama. Dengan demikian Allah yang mengubah kemandulan menjadi kesuburan bagi keluarga Abram, Dia juga yang membangkitkan Yesus, mengubah kematian akibat dosa menjadi kehidupan yang kekal. Dia juga yang akan mendampingi kita dalam perjalanan hidup ini. Tuhan memberkati kita untuk semakin mampu melihat peristiwa-peristiwa setiap hari dalam kacamata iman, dan juga mampu mendengarkan rintihan-rintihan mereka yang menderita dan berkekurangan, serta mengulurkan tangan menolong mereka. Itu juga akan membawa kita pada kemuliaan kekal yang dijanjikan oleh Yesus bagi setiap orang yang mengikutinya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah